Jemaat kasih Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Joko Mulyono. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, di mana pada malam hari ini kami telah boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah ibadah keluarga ini boleh berjalan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua jemaat yang mengikutinya. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu semua persilakan duduk. Dan kita menyanyi dari Gita Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita untuk pelayanan firman di dalam ibadah keluarga pada malam ini. Mari kita berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami pada malam ini dengan segala kerendahan hati datang kepadamu untuk membuka hati kami untuk siap menerima berkat Tuhan dan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan hati dan pikiran kami, dan kami boleh melihat akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, supaya firman ini boleh hidup di dalam kehidupan kami. Hamba yang penuh dengan kelemahan, biarlah Tuhan kuduskan apa yang hamba sampaikan semuanya karena kasih dan berkat Tuhan. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24. Kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita kembali ke atas kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini semua karena perkenanan Tuhan bagi kita, biarpun di tengah kondisi pandemi corona, Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah, biarpun melalui media online. Sekali lagi, ini semua karena kasih Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam ini yang terambil dari Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti ibadah pentabisan seorang pendeta, pasti kita mengingat hal pertama yang akan dilakukan dalam tugas kependetaan. Kalau kita melihat secara ibadah di dalam GPIB, di dalam pentabisan pendeta atau calon pendeta atau sebelum mereka menjadi pendeta disebut sebagai vikaris, di dalam ibadah tersebut ada sesuatu hal yang terpenting.
yang akan disampaikan oleh si calon pendeta atau vikaris ini. Yaitu vikaris ini atau calon pendeta ini akan menyampaikan khotbah sulung. Maksudnya khotbah sulung ini merupakan dimulainya sang pendeta untuk melakukan tugas utamanya, yaitu untuk mewartakan firman Tuhan yang telah dipercayakan kepadanya, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Jadi inilah tugas pertama pada waktu calon pendeta yang akan ditabiskan. Dia akan mengadakan satu khotbah sulung, yaitu dia melakukan, yaitu dimulainya calon pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat atau kepada umatnya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan pada malam ini yang kita baca pada malam ini adalah berbicara tentang hal pertama yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya setelah ditabiskan sebagai iman. Karena sebelum Harun menjadi iman, bahwa tugas ini adalah diambil oleh Musa. Dan yang Musa lah yang melakukan sebagai persembahan kurban itu untuk pentabisan. Dan sekarang setelah Harun ditabiskan, inilah giliran Harun dan anak-anaknya untuk melakukan pelayanan sebagai imam seperti yang dilakukan oleh Musa, yaitu melakukan persembahan syukur. Mari kita melihat proses pentabisan Harun dan anak-anaknya, seperti apa yang saya utarakan di depan, yaitu tentang pentabisan calon pendeta. Di sini kita melihat bagaimana bagaimana Harun dan anak-anaknya akan ditabiskan. Saya mengharap Bapak Ibu membaca firman Tuhan Imamat pasal 9 ini mulai dari ayat pertama. Karena kenapa saya bilang mulai ayat pertama sampai ayat 24 sampai selesai, karena ini ada satu rangkaian yang saling tidak terpisahkan supaya kita mengerti jalannya firman Tuhan yang kita renungkan pada malam ini. Kita lihat mulai di ayat pertama dan ayat yang ke-7. Di sini kita melihat bahwa Musa mempersiapkan mereka dan juga seluruh umat Israel untuk pelantikan pelayanan Harun dan anak-anaknya. Jadi di ayat 1 dan 7 di sini Musa mempersiapkan acara pentabiskan Harun dan anak-anaknya, yaitu bersama-sama umat Israel. Ini hampir sama yang kita lakukan kalau kita ada pentabisan pendeta, di mana semua jemaat dan para pelayan disiapkan dulu untuk melakukan acara ibadah pentabisan ini. Bahkan sang vikaris akan dipersiapkan dirinya, yaitu melalui penggembalaan. Sebagai contoh, akhirnya di dalam mempersiapkan secara khusus KMJ sebagai hamba Tuhan, dia akan membentuk satu panitia untuk persiapan acara pentabisan. Dan inilah yang dilakukan Musa, yang kita lihat di dalam ayat 1 dan 7. Saya baca di dalam ayat 1 pasal 9. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Jadi disinilah Musa memanggil Harun dan para tua-tua untuk mempersiapkan diri di acara pentabisan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikutnya kita melihat ada beberapa hal yang harus atau tahapan untuk pentabisan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi seorang pelayan. Kita akan melihat beberapa hal yang dilakukan dalam acara pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai pelayan. Yang pertama, kita lihat ayat 8 dan 11. Yang mana ini Harun mulai dengan mengadakan suatu persembahan kurban penyucian bagi dirinya sendiri. Mengapa
Harun harus menyucikan, harus menguduskan diri di hadapan Tuhan. Karena Harun dan keturunannya tidak beda dengan umat Israel pada waktu itu. Ya, mereka adalah manusia berdosa. Makanya di sini di dalam ayat 8 dan 11 Harun diminta untuk mentabiskan diri, menyucikan diri. Karena mereka adalah sama, Harun adalah sama, adalah manusia yang berdosa. Dan mereka harus lebih dahulu dikuduskan dan diperdamaikan oleh Tuhan. Setelah si Harun dan anak-anaknya setelah menguduskan diri dan diperdamaikan oleh Tuhan, barulah dapat dipakai untuk menjadi alat Tuhan, yaitu sebagai pelayan. Jadi setelah mengadakan pendamaian Tuhan dan telah menguduskan diri, barulah Harun bisa dipakai oleh Tuhan untuk sebagai pelayan bagi umatnya. Ini yang pertama. Tahapan yang kedua kita lihat di dalam ayat 12 hingga 14. Harun dan anak-anaknya yaitu mempersembahkan korban bakaran untuk umatnya. Yaitu sebagai pengakuan umat bahwa Tuhan ialah Allah mereka. Jadi di sini ayat 12 hingga 14 Harun memberikan persembahan bakaran untuk umatnya, yaitu adanya suatu pengakuan dari umat Israel bahwa Tuhan ialah Allah mereka. Yang ketiga, ayat 15 hingga 21. Tahapan yang ketiga yang dilakukan Harun, yaitu dalam ayat 15 hingga 21, yaitu dilanjutkan dengan persembahan korban, penghapusan dosa, korban sajian, dan korban keselamatan. Maksudnya yaitu merupakan ucapan syukur untuk pengampunan yang umat telah terima. Jadi korban sajian, korban penghapusan dosa, korban selamatan, yaitu merupakan ucapan syukur umat Israel pada waktu itu karena mereka telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Yang keempat, Harun di dalam ayat 22, yaitu Harun memberkati umat Israel. Dan tahapan yang terakhir, yaitu di dalam ayat 22 dan 23, Tuhan menyatakan perkenanannya baik untuk umat maupun atas keimanan Harun dan anaknya. Yaitu, kalau kita baca di dalam ayat 22, yaitu Tuhan menurunkan api surgawi yang membakar habis kurban-kurban di atas mezbah. Jadi kalau kita melihat tahapan-tahapan ini, bagaimana proses Harun menjadi imam. Dan di poinnya adalah di ayat 24, yaitu Tuhan berkenan Harun untuk menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui proses tahapan di atas barulah Harun dan anak-anaknya resmi memegang jabatan iman dan bertugas menyelenggarakan ritual kemah suci. Seperti di dalam proses pentabisan ibadah, setelah calon pendeta ditabiskan di dalam ibadah, barulah sang pendeta melakukan pelayanan, resmi melakukan pelayanan sebagai panggilan untuk memberitakan firman Tuhan untuk kepada jemaatnya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang kita dapatkan melalui proses pentabisan Harun. Yang pertama, Harun sebelum menyelenggarakan pentabisan korban, penyucian, pentahiran bagi umat Israel, ia harus terlebih dahulu menyucikan diri. Ya, sekali lagi, ini adalah hal yang terpenting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan, tugas pertama yang harus kita lakukan, apa yang seperti Harun lakukan, kita harus menyelesaikan di hadapan Tuhan. Kita harus membereskan diri kita di hadapan Tuhan.
kita harus menyucikan diri di hadapan Tuhan. Setelah kita semua menyelesaikan di hadapan Tuhan dan telah membereskan dan mengadakan perdamaian dengan Tuhan, barulah kita berhak untuk melayani Tuhan. Ini yang dilakukan Harun. Dan ini juga harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayannya. Kenapa Harun harus menyucikan diri di hadapan Tuhan? Kita ingat di dalam Keluaran 32, di mana pada waktu itu Harun pernah berbuat dosa, yaitu sangat berbuat dosa besar dengan mengikuti, sekali lagi, Harun mengikuti desakan bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas. Makanya itu Harun pada saat dia mau dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, dia ingat bahwa dia dulu pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan, yaitu dengan membuat lembu emas. Makanya dia harus mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, akhirnya Harun boleh melayani Tuhan. Ini pun pernah saya rasakan, saya sebagai orang yang disebut sebagai orang Kristen. Saya akan memberikan suatu kesaksian tentang diri saya sendiri. Pada waktu keluarga saya adalah seorang keluarga Kristen, saya kecil mulai dari PA sampai PT aktif, terlibat, tidak ikut di dalam ibadah dan sebagainya. Tapi disayangkan pada waktu saya menginjak remaja, sekali lagi, pada waktu saya menginjak remaja, ternyata saya adalah menjadi anak yang terhilang. Saya telah bergaul dan boleh merasakan kehidupan dunia, dan akhirnya saya melupakan satu hal yang terpenting, yaitu hidup di dalam Tuhan. Dibilang saya melupakan Tuhan, hampir sepanjang tahun, mulai dari SMA sampai lulus, hampir tidak pernah masuk di dalam gereja. Sekali lagi, dalam masa remaja, ibadah pun saya telah tinggalkan. Hampir kurang lebih 3 tahun saya meninggalkan Tuhan. Pada waktu saya masih anak TK dan PT, saya bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi pada waktu remaja, karena pergaulan, karena pertemanan, akhirnya saya melupakan Tuhan. Bayangin 3 tahun saya meninggalkan Tuhan, tidak pernah ke gereja. Ibadah Natal pun kalau saya mau datang, kalau itu ingat. Hebat. Tapi sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan ini mungkin rencana Tuhan bagi saya. Setelah saya lulus SMA, saya dibuang mungkin oleh Tuhan ke Pulau Bali. Mungkin kini karena kasih Tuhan saya boleh diterima di Universitas Negeri Udayana Bali. Konon Bali adalah yang disebut sebagai Pulau Dewata. Di sana adalah banyak pemujaan dan lain-lain dan sebagainya. Tapi karena kasih, kembali lagi, karena kasih Tuhan dan karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya, justru Bali yang disebut Pulau Dewata, saya dipanggil dan dimenangkan kembali. Dan pada saat satu mahasiswa, saya diingatkan oleh teman saya, seorang anak Bali. Bayangin, seorang anak Bali mengingatkan saya, dia adalah seorang Kristen, dan anak-anak Tuhan mengingatkan saya sebagai orang Kristen. Satu pertanyaan pada waktu saya berbincang-bincang dengan teman saya, seorang Bali, dan anak ini sekarang, akhirnya dia menyerahkan diri dan menjadi hamba Tuhan. Dan dia sekarang tinggal di kota Bandung. Dan dia sekarang terlibat di dalam pelayanan mahasiswa. Satu hal yang dia tanyakan kepada saya pada waktu saya berbincang, dan ini perbincangan ini saya dengan dia pada waktu malam hari menjelang tidur, karena saya satu kos, satu rumah, satu kontrakan, dan dia betulnya anak Surabaya yang sama-sama kuliah di Bali.
Tapi anak dia adalah anak Bali. Karena dia lama tinggal di Surabaya dan dia Bali. Satu hal yang dia katakan kepada saya, Joko, dia bilang, ya anak ini bernama Putu. Ya kenapa Putu? Kalau malam ini kau dipanggil Tuhan, apakah kau sudah siap? Saat itu Tuhan mengingatkan saya. Pada saat itu saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa saya menangis? 3 tahun saya telah meninggalkan Tuhan. Bagaimana pada waktu saya SMA dipanggil Tuhan? Saya nggak tahu apakah saya akan masuk surga atau tidak. Tapi pada waktu perkataan itu berkata, saya sungguh menangis. Inilah anugerah Tuhan dan kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan akhirnya saya bertobat dan mohon belas kasihan Tuhan. Mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Dari awal itulah saya terlibat aktif di pelayanan mahasiswa, secara khusus di Universitas Udayana. Bersama Putu dan kawan-kawan. Angkatan saya adalah pertama kali di Universitas Udayana ada persekutuan mahasiswa. Kami semua rindu untuk melayani Tuhan. Dan lagi, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Kita semua punya kesempatan yang sama. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang punya kesempatan sama untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tinggal kita mau atau tidak. Sharing ini bisa menguatkan Bapak Ibu, mungkin saudara sekalian, dan saya boleh merasakan puji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan pada waktu itu. Dan setelah lulus dari kuliah, saya kembali ke gereja Bukit Zaitun. Kembali ke atas anugerah dan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh menjadi pelayan Tuhan sebagai majelis. Sekali lagi ini adalah kasih dan karunia Tuhan. Kami bersyukur, mungkin pada waktu itu banyak teman-teman saya mendoakan saya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat biarlah kesaksi ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu yang sekalian. Dan hal yang kedua yang kita dapatkan, yang kita bisa simpulkan melalui firman Tuhan yang dilakukan melalui pentabisan Harun pada malam ini, bahwa di dalam mempersembahkan kurban Harun ada memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai fungsi ibadah. Yang pertama, bahwa sebagai fungsi persekutuan, dan yang terakhir adalah fungsi pengucapan syukur dan fungsi perdamaian. Dua hal itu yang bisa kita dapatkan melalui proses pentabisan Harun. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, bagi kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, dan berkat apa yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan pada malam ini, supaya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, yaitu bahwa dimulai diri sendiri. Kenapa saya bilang dimulai dari diri sendiri? Yaitu dengan kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, bahwa pribadi kita harus selesai dulu. Selesaikan pribadi kita di hadapan Tuhan dan bereskan kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan kita harus berdamai di hadapan Tuhan. Barulah kita bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suci, yang kudus. Makanya itu kita harus di hadapan Tuhan suci dan kudus. Apa yang seperti dilakukan oleh Harun di dalam ayat 8 hingga 11. Lagi kita pada bersyukur di dalam membereskan dosa, kita hanya menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak melalui proses yang dilakukan Harun melalui ayat 8 hingga 11, yaitu mempersembahkan ini dan itu. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang mempersembahkan dirinya
untuk korban pendamaian bagi kita. Karena Tuhan Yesus Kristus telah sendiri yang mempersembahkan dirinya untuk korban pendamaian bagi kita semua. Yang kedua, berkat yang kita dapatkan melalui firman Tuhan pada malam ini, bahwa di dalam kita melayani Tuhan, kita dituntut untuk melayani, bukan dilayani. Sekali lagi, di dalam berkat Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, kita dituntut, kita tidak dilayani, tapi Tuhan mau kita melayani. Seperti Tuhan Yesus lakukan. Dia datang ke dunia ini adalah untuk melayani, bukan dilayani. Berkat yang ketiga, tujuan kita melayani Tuhan adalah hanya memuliakan Tuhan. Ini apa yang dilakukan Harun di dalam ayat 24. Tuhan berkenan di dalam pelayanan Tuhan, dan akhirnya seluruh umat Israel juga memuliakan nama Tuhan. Ini yang Tuhan minta sebagai kita sebagai pelayan Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan, kita juga harus memuliakan Tuhan. Jadi inilah berkat yang kita dapatkan oleh firman Tuhan pada malam ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan ini, malam ini kita diingatkan kembali karena kasih Tuhan kepada kita. Mari kita terus melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi hamba dan pelayan Tuhan. Markus 10 ayat 45 berkata, saya baca sebagai penutup firman Tuhan pada malam ini. Markus 10 sabar sebentar, saya cari Markus 10 ayat 45 yang berbunyi demikian firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, mari kita melayani Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai untuk mengimani firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 ayat yang pertama. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Malam ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kami diingatkan tentang kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Sebelum kami mulai melakukan pelayanan, kami diingatkan melalui firman Tuhan imamat ini, yang mana Harun menyucikan diri di hadapan Tuhan, mengadakan perdamaian di hadapan Tuhan. Ini pun berlaku bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Jika Tuhan memanggil kami semua untuk menjadi pelayan-Mu, kami harus membereskan diri di hadapan Tuhan. Sesudah itu, barulah Tuhan berkenan dan kami boleh dipakai menjadi berkat dan pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh memberi kekuatan, yang boleh mengarahkan kami sebagai anak-anak-Mu
untuk menjadi saksi Tuhan dan berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berseru, berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, yang Tuhan panggil sebagai saksi dan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami terus berlutut dengan segala kerendahan hati, menyerahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat Bukit Zaitun, seluruh sektor yang ada, baik sektor 1, 2, dan 3. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, mohon berkat Tuhan, kasih Tuhan, ada di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu. Jagai mereka, berkati mereka, secara khusus Tuhan, di tengah kondisi pandemi corona ini. Banyak hal pergumulan yang kami hadapi. Biarlah semuanya ini dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan satu berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami berseru kepadamu, memohon Tuhan menjagai seluruh anak-anak-Mu, secara khusus di jemaat Bukit Zaitun, baik di sektor 1, 2, dan 3. Malam ini kami juga berdoa, jikalau mereka ada dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan, teman hidup, apapun, baik dalam keadaan sakit, sekali lagi Tuhan kami berseru, Engkau mau hadir, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Bila sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi Tuhan, kami mohon, berkati dan jagai segala pergumulan yang ada di jemaat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekali lagi Tuhan, kami berseru. Kami memohon belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kami hanya sebagai manusia, sebagai ciptaan Engkau ya Tuhan. Kami hanya memohon pertolongan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah semuanya di dalam proses dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Tuhan jagai, Tuhan berkati. Dan seluruh rakyat Indonesia, Tuhan juga jagai. Biarlah sukacita dan damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang merongrong bangsa dan negara kami, Tuhan. Lagi kami meminta kepada Engkau, Tuhan. Jauhkan itu, dan Tuhan menghalau semuanya ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kembali kepada hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina, yang Tuhan pakai, yang Tuhan tempatkan sebagai kepala majelis jemaat di gereja kami. Kami berdoa untuk beliau, Tuhan jagai, Tuhan berkati, keluarga dan anak-anaknya, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Pelayanannya, semuanya di dalam kasih Tuhan. Untuk Pak Haba yang bekerja di tengah laut, sebagai kapten kapal, sekali lagi Tuhan kami berseru, berkati dia dan jagai dia. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, baik mereka sebagai majelis pengurus pelkat, komisi, dan semua yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-Mu, Tuhan berkati. Inilah Tuhan, doa syukur kami kepadamu. Sekali lagi Tuhan kami berseru dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan. Dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang
Kita ambil dari Imamat pasal 19 ayat yang kelima yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 82. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Baik, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Maha Murah, Allah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus Yesus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita meninggalkan ibadah ini, biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dalam kehidupan kita, dan lakukanlah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 117. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Mari kita berdoa dan juga memohon berkat dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekali lagi Tuhan, berkati kami semua, jagai kami semua, supaya kami boleh bersama-sama melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk kembali.